Bab kedua buku Rich Dad Poor Dad menekankan pentingnya literasi keuangan sebagai dasar untuk mencapai kebebasan finansial. Robert Kiyosaki menjelaskan bahwa banyak orang mengalami masalah keuangan bukan karena kurangnya penghasilan, tetapi karena kurangnya pemahaman tentang cara mengelola uang. Poin-poin penting bab 2. 1. Masalah utama, ketidaktahuan finansial. Kiyosaki menyatakan bahwa pendidikan formal jarang mengajarkan pengelolaan uang. Akibatnya, banyak orang bekerja keras untuk menghasilkan uang, tetapi tidak tahu cara menyimpannya atau mengembangkannya. Orang kaya tidak hanya fokus pada penghasilan tinggi, tetapi pada bagaimana uang itu dikelola dan diinvestasikan. Sebaliknya, banyak orang dengan penghasilan besar tetap hidup dalam mengutang karena tidak memahami konsep aset dan liabilitas. 2. Perbedaan aset dan liabilitas. Konsep ini adalah inti dari literasi keuangan menurut Kiyosaki. Aset, sesuatu yang menghasilkan uang untuk Anda seperti properti yang disewakan, saham, atau bisnis. Liabilitas, sesuatu yang mengambil uang dari kantong Anda seperti cicilan rumah, mobil, atau utang kartu kredit. Kesalahan umum, banyak orang berpikir bahwa rumah mereka adalah aset, tetapi sebenarnya rumah pribadi adalah liabilitas karena tidak menghasilkan pendapatan dan justru membutuhkan biaya perawatan dan cicilan. Contoh, membeli rumah untuk disewakan, aset. Membeli mobil mahal dengan cicilan liabilitas. 3. Mengapa literasi keuangan itu penting? Tanpa pemahaman yang baik tentang keuangan, orang mudah terjebak dalam gaya hidup konsumtif, membeli barang-barang untuk gengsi, bukan kebutuhan, utang yang tidak terkendali, menggunakan kartu kredit tanpa mempertimbangkan kemampuan membayar, ketergantungan pada gaji, tidak memiliki sumber pendapatan pasif, sehingga hidup selalu bergantung pada pekerjaan tetap. Rich Dad mengajarkan bahwa untuk menjadi kaya, Anda harus memahami perbedaan aset dan liabilitas, lalu fokus membeli aset sebanyak mungkin. Melek keuangan berarti mengetahui bagaimana mengelola uang agar menghasilkan lebih banyak uang. Mat, kutipan penting dari bab 2. Orang kaya memperoleh aset. Orang miskin dan kelas menengah memperoleh liabilitas yang mereka pikir adalah aset. Uang tanpa literasi keuangan akan segera hilang. Pesan utama bab 2. Jangan hanya fokus pada penghasilan tinggi, pelajari cara mengelola uang dengan bijak. 2. Prioritaskan pembelian aset yang dapat memberikan pendapatan pasif. 3. Hindari utang konsumtif dan gaya hidup yang tidak produktif. 4. Jadikan literasi keuangan sebagai investasi pertama Anda untuk mencapai kebebasan finansial. Bab ini adalah dasar penting untuk memahami strategi keuangan yang akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya. Dengan menekankan bahwa kekayaan dimulai dari pola pikir dan pengetahuan, bukan hanya penghasilan. Bab ketiga buku Rich Dad Poor Dad menekankan pentingnya memiliki dan mengembangkan bisnis sendiri untuk mencapai kebebasan finansial. Robert Kiyosaki menjelaskan bahwa terlalu banyak orang bekerja keras untuk membangun kekayaan orang lain, baik itu bos, perusahaan, atau pemerintah, alih-alih fokus membangun aset mereka sendiri. Poin-poin utama bab 3. 1. Fokus pada membangun aset, bukan karier. Kiyosaki menjelaskan bahwa kebanyakan orang hanya fokus pada pekerjaan mereka, gaji bulanan, tetapi lupa membangun aset pribadi. Ini membuat mereka bergantung pada pekerjaan dan tidak memiliki keamanan finansial jangka panjang. Kesalahan umum. Orang bekerja keras untuk mendapatkan promosi, kenaikan gaji, atau pensiun. Namun, penghasilan dari pekerjaan tersebut seringkali langsung habis untuk membayar kebutuhan hidup atau utang. Jangan bekerja keras untuk uang, bekerja keras untuk membangun asetmu. 2. Memiliki bisnis sendiri. Bab ini tidak selalu mengharuskan pembaca untuk menjadi pengusaha besar, tetapi mendorong untuk membangun bisnis atau aset yang dapat menghasilkan pendapatan pasif. Misalnya, investasi saham, membeli properti untuk disewakan, membangun bisnis kecil di luar pekerjaan utama. Kiyosaki menyebut ini sebagai menjaga bisnis Anda sendiri, yaitu tetap bekerja jika perlu, tetapi alokasikan penghasilan untuk membangun aset. 3. Perbedaan antara pekerja dan pengusaha. Kiyosaki menggambarkan dua cara berpikir. Pekerja, fokus pada gaji tetap dan manfaat pensiun. Pengusaha, fokus pada menciptakan pendapatan yang berkelanjutan tanpa harus bergantung pada waktu atau tenaga pribadi. Contoh, seorang pekerja menggunakan seluruh gajinya untuk membayar gaya hidup dan utang.
Seorang pengusaha menggunakan sebagian penghasilannya untuk membeli saham atau properti yang menghasilkan uang. 4. Mengapa fokus pada aset itu penting? Orang kaya memahami bahwa keamanan finansial datang dari aset yang terus berkembang, bukan dari penghasilan tetap. Aset, properti, bisnis, saham, royalti, atau apapun yang menghasilkan uang secara pasif. Liabilitas, semua yang membuat Anda terus-menerus mengeluarkan uang, seperti utang konsumtif. Quote penting, orang kaya tidak menghabiskan seluruh waktu mereka untuk bekerja keras. Mereka membangun sistem yang menghasilkan uang untuk mereka. Strategi memulai membangun bisnis Anda sendiri. 1. Identifikasi potensi aset. Mulailah dengan hal kecil, seperti investasi di reksadana atau bisnis sampingan. 2. Kurangi liabilitas, hindari utang konsumtif, dan fokus pada menabung untuk investasi. 3. Gunakan waktu dengan bijak. Gunakan waktu di luar jam kerja untuk membangun aset. 4. Tingkatkan literasi keuangan. Pelajari bagaimana cara mengelola uang, memahami investasi, dan mencari peluang. Pesan utama bab 3. Jangan hanya bekerja keras untuk gaji. Gunakan penghasilan untuk membangun aset. Bisnis Anda adalah aset Anda, bukan pekerjaan Anda. 3. Membangun bisnis atau aset sendiri adalah kunci untuk mencapai kebebasan finansial. Mulailah sekarang, meskipun dari hal kecil, untuk mengamankan masa depan Anda. Bab ini mengajarkan pembaca untuk berpikir lebih jauh daripada sekadar pekerjaan sehari-hari dan memulai perjalanan menuju kebebasan finansial dengan menjaga bisnis mereka sendiri. Bab 4. Sejarah pajak dan kekuatan korporasi. Bab keempat dari Rich Dad Poor Dad menjelaskan bagaimana orang kaya menggunakan pengetahuan keuangan untuk memanfaatkan pajak dan sistem korporasi demi keuntungan mereka. Robert Kiyosaki menyoroti perbedaan signifikan antara cara orang kaya dan orang miskin atau kelas menengah menghadapi pajak. Poin-poin utama bab 4. 1. Sejarah pajak. Kiyosaki menjelaskan bahwa pada awalnya, pajak hanya dikenakan pada orang kaya. Namun seiring waktu, pajak mulai diberlakukan pada masyarakat umum, termasuk kelas menengah dan pekerja. Ironi, pajak awalnya diperkenalkan sebagai cara untuk membuat orang kaya berkontribusi lebih banyak kepada masyarakat. Tetapi, akhirnya kelas menengah yang menanggung beban terbesar. Orang kaya, mereka menemukan cara untuk meminimalkan pajak mereka dengan menggunakan aturan yang ada, seperti membangun korporasi. 2. Kekuatan korporasi. Salah satu strategi utama orang kaya adalah memanfaatkan struktur korporasi untuk melindungi kekayaan mereka dan mengurangi pajak. Orang kaya, mereka menciptakan perusahaan yang memungkinkan mereka untuk mengurangi pajak melalui pengeluaran bisnis. Orang miskin, mereka bekerja untuk uang dan pajak langsung diambil dari penghasilan mereka sebelum mereka bisa menggunakannya. Contoh sederhana, pekerja biasa, Jeep, pajak, pengeluaran. Pemilik korporasi, penghasilan, pengeluaran bisnis, pajak. Mengapa orang kaya membayar lebih sedikit pajak? Kiyosaki menjelaskan bahwa ini bukan karena mereka curang, tetapi karena mereka memahami aturan permainan. Menggunakan korporasi, orang kaya menyusun pengeluaran seperti transportasi, makanan, dan bahkan liburan sebagai biaya bisnis yang dapat dikurangkan dari pajak. Investasi. Mereka berinvestasi dalam aset yang mendapat keuntungan pajak, seperti real estate atau bisnis. Pekerja biasa tidak memiliki fleksibilitas ini karena mereka tidak memahami sistem atau tidak memiliki aset yang menghasilkan. 4. Pentingnya literasi keuangan. Kiyosaki menekankan bahwa memahami cara kerja pajak dan korporasi adalah bagian penting dari literasi keuangan. Orang kaya memanfaatkan aturan untuk keuntungan mereka, sementara kebanyakan orang bekerja keras tanpa memahami bagaimana sistem itu bekerja. Quote penting, kamu tidak bisa menghindari pajak, tetapi kamu bisa mempelajari cara meminimalkannya secara legal. Langkah-langkah untuk memanfaatkan sistem pajak dan korporasi. 1. Bangun korporasi. Jika memungkinkan, mulailah bisnis atau perusahaan kecil untuk memanfaatkan pengurangan pajak. 2. Investasi di aset yang mendukung, properti, bisnis, atau investasi lain yang memberikan insentif pajak. 3. Belajar aturan pajak. Memahami hukum pajak adalah investasi waktu yang penting untuk masa depan finansial Anda. 4. Gunakan akuntan profesional.
Orang kaya sering bekerja sama dengan akuntan dan penasihat keuangan untuk memastikan mereka memanfaatkan semua peluang legal. Pesan utama bab 4. 1. Sistem pajak tidak dirancang untuk semua orang secara setara, tetapi siapapun bisa belajar memanfaatkannya. 2. Orang kaya mengurangi pajak mereka dengan membangun aset dan korporasi, bukan hanya bekerja untuk gaji. 3. Belajarlah tentang aturan keuangan agar Anda dapat mengendalikan uang Anda, bukan sebaliknya. Bab ini mengajarkan bahwa memahami pajak dan memanfaatkan struktur korporasi adalah kunci penting dalam perjalanan menuju kebebasan finansial.